tentunya saya berharap teman-teman tetap semangat mengikuti sesi kita hari ini, walaupun ini adalah jam-jam kritis ya, jamnya tidur siang, jamnya menikmati istirahat setelah seharian beraktivitas di sekolah. Baik teman-teman, hari ini kita akan masuk pada rukol yang keberapa ini? Rukol sesi kedua pada modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Jadi teman-teman, pada sesi ini kita akan melakukan diskusi kelompok, teman-teman, maksud saya. Nanti tentunya kemarin saya sudah membagikan kelompok teman-teman ke dalam 3 kelompok. Kemudian kemarin juga teman-teman sudah berdiskusi di link masing-masing. Mohon maaf ada trouble di laptop saya. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu. Kita memohon ridho Allah, semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan lancar dan bermakna bagi kita tentunya. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, saya berharap teman-teman sehat semua ya. Halo teman-teman. Oke. Sehat Ibu? Sehat Bu, sehat. Ya sehat ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Ini kita agak berbeda seperti sesi-sesi kolaborasi sebelumnya. Kalau sesi kolaborasi sebelumnya kita banyak menggunakan fitur-fitur gitu ya dalam kita berinteraksi. Hari ini karena saya berada di suatu tempat yang cukup terpencil, yang akses internetnya agak sulit. Jadi kita minimalis saja. Mungkin kita tidak akan menggunakan tool dan lain sebagainya. Jadi kegiatan kita lakukan secara lisan saja. Dan pada kegiatan kita ini nantinya sesekali mungkin saya harus off cam karena seperti sekarang di layar saya sudah hentikan presentasi. Sudah terbaca seperti ini, jadi sepertinya saya harus off cam dulu ya teman-teman agar bisa share screen kepada teman-teman. Boleh Bu. Bu Fasil boleh. Baik, ini di layar saya hentikan presentasi begitu. Jadi saya harus mengulangi share screen lagi. Sudah 3 kali ini saya melakukan share screen tapi selalu hentikan. Jadi saya mohon maaf sekali jika saya off cam ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Oke. Teman-teman, pada kesempatan kali ini ada yang ingin memberikan ice breaking kepada kita? Ya teman-teman? Aduh, saya mohon maaf sekali ini kok. Boleh Bu Fasil, boleh.
Baik, coba Pak Kitirman yang bisa membuka kamera, memberikan ice breaking kepada teman-teman. Karena saya sangat terkendala ini Pak Kitir. Iya Ibu, nggak apa-apa Ibu Fasil. Baik, untuk ini memang jam kritis seperti yang disampaikan Ibu Fasil, sudah mulai kita agak ngantuk ini ya. Apalagi sudah masuk sholat zuhur ini Ibu ya. Baik, untuk menyegarkan lagi kita semuanya. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu ya. Kalau pagi itu 2 kali tepuknya. Ya Bapak Ibu ya. Semangat. 2 kali dia tepuk paginya karena semangat pagi. Tapi kalau siang ini sudah mulai kita agak mulai kurang. Nah, ini berapa kali tepuk? 1 kali. Sedangkan kalau malam nanti ya Bapak Ibu, karena kita sudah malam hanya mau menepuk tapi tidak jadi, supaya tidak ribut gitu karena orang mau beristirahat. Jelas ini Bapak dan Ibu? Baik, kita memulai ya. Ikuti gerakan saya ya. Malam, siang, siang, malam, pagi. 2 kali ya, paginya 2 kali ya. Oke, ini sudah mulai fokus dia. Baik Ibu, itu ice breaking yang saya dapat berikan, mudah-mudahan dapat mengembalikan semangat dan konsentrasi teman-teman lagi untuk fokus mengikuti jalannya rukol ini Bu. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Fasil. Baik, oke, terima kasih tak terhingga, luar biasa sekali Pak Kitir ice breakingnya. Saya berharap dengan ice breaking kali ini dapat kita menyegarkan kembali tubuh dan pikiran kita gitu ya, untuk dapat berkonsentrasi menerima materi pada siang hari ini. Nah teman-teman, di dalam suatu pembelajaran tentunya ada capaian-capaian yang ingin dituju begitu ya. Nah, untuk paket modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak juga demikian. Nanti teman-teman diharapkan untuk dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid. Demikian juga teman-teman diharapkan untuk dapat mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif teman-teman. Ya. Jadi harapannya nanti teman-teman setelah menyusun visi yang dimaksud, teman-teman dapat mengimplementasikannya di sekolah kita masing-masing tentunya. Berikut agenda yang akan kita lalui pada siang menjelang sore ini. Di sini ada pembukaan, kemudian teman-teman nanti melakukan presentasi kelompok. Kita tetap berada di main room ini, kemudian penguatan dari kami, dan selanjutnya penutup. Nah, pembukaan ini kita sudah lakukan tadi mulai dari awal. Kita sudah berdoa, saling sapa, begitu ya. Sudah tadi Pak Kitirman juga sudah memberikan ice breaking penyegaran bagi kita, ya. Nah, ini teman-teman tujuan pembelajaran kita. Nah, harapannya teman-teman dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Nah, di rukol ini, baik rukol 1 ataupun rukol 2, di sini teman-teman diajak untuk merefleksikan kembali alur ME yang teman-teman lakukan sejak teman-teman mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep yang teman-teman sudah lakukan terhadap menyusun rencana melalui alur bagja ini.
teman-teman tentunya sudah menyusunnya kemarin ya di sesi pertama. Nah, ini teman-teman tadi sudah kita sampaikan di sini pembukaan 10 menit. Nah, tadi yang disampaikan pertama presentasi kelompok belum terakumulasi waktunya di sana. Nah, ini ada peringatan bagi kita tentunya untuk lebih cerdas memanage waktu, bahwa pada presentasi kelompok ini nanti kita akan diberi kesempatan selama 95 menit saja. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan kami beri kesempatan, karena ada 3 kelompok, jadi masing-masing kelompok ada 30 menit gitu ya. Baik, semoga bisa di-manage secara baik teman-teman. Nah, tidak lupa pada kesempatan ini, walaupun ini rukol yang kesekian kalinya, tapi untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa kesepakatan kelas belajar ini tetap harus kita ulangi di setiap kesempatan. Di sini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, sepakat ya teman-teman. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini sangat penting. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Ini adalah wujud dari saling menghormati tadi ya. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ada tambahan lagi teman-teman? Cukup Ibu Fasil. Oke. Kita sepakat ini ya. Ya, baiklah teman-teman. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Oh, rupanya di sini baru kelompok 1 sama kelompok 2 yang ini. Baik teman-teman, ini saatnya kita melakukan presentasi. Nah, beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan sebelum melakukan presentasi di sini adalah, pertama, masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompoknya. Ini tentunya sudah siap ya teman-teman semua PPT-nya. Sudah Bu Fasil. Iya. Jadi nanti teman-teman menyampaikan hasil diskusi kelompok teman-teman di BOR masing-masing yang teman-teman lakukan pada sesi 1. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok menentukan presenter, timekeeper, dan yang bertugas menjawab pertanyaan kelompok lain ya. Tentunya teman-teman harus menyiapkan ini, siapa yang akan melakukan presentasi, yang mengontrol waktu, dan untuk yang menjawab pertanyaan kelompok mungkin semua berhak gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok mewakili waktu maksimal. Oh, di sini 45 menit. Walaupun tadi kita sepakati 30 menit ya untuk presentasi dan tanya jawab. Baiklah. Kemudian yang keempat, kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. Hal ini tentunya teman-teman sudah lihai ya, sudah mahir, karena ini sudah mempresentasikan hasil diskusi ya sudah yang keberapa kali gitu ya, tentunya sudah lancar. Nah, yang kelima, teman-teman, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio atau mic-nya. Ya, ini perlu diperhatikan teman-teman, saat teman-teman kita presentasi, mohon mic-nya di-mute gitu ya. Mengantisipasi mengurangi konsentrasi dari teman-teman yang melakukan presentasi, juga bising bagi yang lain. Kemudian yang keenam, setelah presentasi, peserta lain dipersilakan bertanya dan memberikan umpan balik konstruktif, ya. Nah, ada pertanyaan dari ini teman-teman? Dari pengantar presentasi dan umpan balik? Jelas Bu Fasil.
Oke, baik. Oh, teman-teman, saya ingin menggali dulu sebelum kita masuk ke diskusi kelompok. Itu kan apa namanya presentasi kelompok. Saya ingin mendengarkan curhat dulu nih, curahan pendapat teman-teman tentang pengalaman teman-teman yang kemarin melakukan diskusi kelompok di sesi 1. Coba sebelum kita masuk ke sesi 2 ini, saya ingin mendengarkan dulu suara hati teman-teman, bagaimana sih pengalaman yang dilakukan teman-teman kemarin di sesi pertama. Coba ada yang bisa berbagi? Ibu Sri, mungkin itu Pak. Sebelum kita masuk pada diskusi presentasi kelompok. Boleh Bu? Atau Bu Sri, atau Pak Kitir boleh? Saya udah raise hand dari tadi, Bu. Oh ya, itu Ibu Sri dulu. Gitu. Ya. Maaf, layar saya ini terkadang apa kayak lewat saja begitu, Bun. Jadi saya apa namanya? Saya enggak turunkan tangan dari tadi, Bu. Oh iya, terima baik, kasih. Persilahkan Bu Sri. Terima kasih Bu Fasil atas kesempatannya. Jadi saya ingin menceritakan secara ringkas ya. Proses yang terjadi di kelompok saya kemarin itu sangat seru sekali. Kami mendiskusikan apa yang topik ya, satu visi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami semua 5 orang itu mempunyai ide masing-masing, mempunyai topik masing-masing, visi yang ingin disampaikan. Jadi cukup alot ya kemarin itu karena semuanya ingin ditampilkan, ingin dipresentasikan di sesi 2 ini, Bu Fasil. Itu pengalaman di kelompok saya. Terima kasih. Oke, Masya Allah ya. Otomatis kemarin itu seperti yang Bu Tuti bilang, kita masing-masing mempertahankan pendapat kita untuk dapat dipresentasikan hari ini. Tapi tentunya melalui komunikasi yang baik, teman-teman dapat menyimpulkan suatu hasil yang akan dipresentasikan hari ini ya Bu Tuti. Benar Bu, benar. Oke, saya kira teman-teman itu refleksi kita pada kegiatan kemarin. Pak Kitirman ada tambahan? Boleh Bu Fasil. Jadi kalau kemarin dari kelompok saya itu memang sama dengan Ibu apa yang disampaikan Ibu Sri tadi, memang kami ya cukup alot juga diskusinya karena kita juga ini kan mengkolaborasikan nilai-nilai yang ada di masing-masing dari kami untuk menyusun visi ini kan, sehingga ada sedikit menarik gitu ya, mana yang harus kita masukkan dalam pertanyaan utama ya, dalam menyusun menyusun visi. Karena kan mengikuti alur bagja itu Bu. Jadi kita buat pertanyaan ini yang memang kami di situ agaknya alotnya kemarin. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang terus kami bangun sehingga mendapatkan satu kesepakatan bahwa ini yang paling relevan dan paling kontekstual dan dirasa dibutuhkan dalam kelompok kami karena semua kami ini guru, jadi juga hampir mirip lah permasalahan yang kami hadapi sehingga ini memang sangat-sangat kami butuhkan. Mungkin itu Ibu Fasil, terima kasih. Oke, luar biasa teman-teman. Terjadi diskusi alot. Ini menunjukkan semangat kita bersama ya, masing-masing ingin unjuk diri karena memang potensi kita berbeda. Misalnya aset sekolah kita juga berbeda. Jadi semuanya ingin ditampilkan, ingin diusulkan untuk menjadi suatu visi yang tersusun dengan baik. Alhamdulillah kalau begitu Pak Kitir, dengan membangun komunikasi yang baik, akhirnya kita mendapatkan hasil yang akan kita presentasikan hari ini ya tentunya. Teman-teman, alhamdulillah kalau gitu ya, berarti teman-teman kemarin sudah menghasilkan suatu hasil yang akan dipresentasikan pada sesi kedua ini ya. Baik teman-teman, sekarang saatnya presentasi. Akan dimulai dari kelompok berapa ini? Kelompok saya Bu, boleh?
Oh iya, kelompok Pak Kitir, kelompok 2 ya Pak? Ya, kelompok 2, ya Ibu. Oke, silakan Pak Kitir. Baik Bu, karena waktu yang sangat terbatas, jadi saya akan mempresentasikan secara singkat mungkin poin-poin yang harus saya sampaikan. Saya izin share screen, Ibu Fasil. Oke, silakan Pak Kitir. Iya Bu, mohon di stop share screen-nya dari sana atau mau dibiarkan aja atau Oh iya. Saya kira ini free memory saja Pak ya, karena saya tadi untuk melakukan share screen saja saya harus ulang 3 kali. Iya. Baik, saya takut. Ibu Fasil. Ya, baik. Baik teman-teman, terima kasih. Sungguh presentasi yang memukau begitu ya dari kelompok ke kelompok itu. Nah, alhamdulillah dari hasil teman-teman pada mulai dari diri, kemudian teman-teman mengeksplorasi konsep, dan kemarin teman-teman sudah melakukan diskusi tentang yang sudah teman-teman lakukan eksplorasi, sudah dilakukan diskusi di sesi pertama kemarin. Kemudian visi-visi yang mengajak orang lain untuk sama-sama bergerak. Nah, tapi untuk bergerak maka kita harus tergerak dulu nih, ya. Tidak serta merta kita mengajak orang lain bergerak, tapi kita harus tergerak dulu. Nah, setelah kita tergerak, kemudian kita bergerak bersama, baru bisa menggerakkan orang lain. Nah, teman-teman, sedikit saya ingin menguatkan tentang hasil diskusi kita pada siang hari ini. Teman-teman luar biasa sekali sudah dapat melakukan penerapan alur bagja gitu ya. Nah, bagi saya tadinya ini hal baru, kemudian kita pelajari bersama dan luar biasa, dan teman-teman CGP juga di sini sudah mulai menggunakan alur bagja ini dalam penerapan menyusun visi misi itu. Bagja ya, yang di sana otomatis dimulai dari buat pertanyaan. Nah, mengapa pertanyaan ya? Nah, otomatis pertanyaan ini bukan sembarang pertanyaan, akan tetapi pertanyaan yang memfasilitasi perubahan, ya, memfasilitasi perubahan dari dalam. Kalau saat saya menerima materi ini, teman-teman, saya ditanya bahwa dari pertanyaan ini apa yang harus saya lakukan, begitu ya. Nah, untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak misalnya. Nah, kalau contoh yang diberikan oleh instruktur saya dulu itu adalah misalnya kalau saya ingin jumlah berat badan saya ideal, kalau saya mau diet. Nah, maka dari pertanyaan itu tindakan yang harus saya lakukan itu adalah mencari informasi dari buku kesehatan atau jurnal-jurnal kesehatan, kemudian berkonsultasi ke dokter gizi melalui aplikasi atau apa begitu misalnya, ya. Kemudian dari pertanyaan yang muncul misalnya kalau saya pengen diet itu, nah pertanyaan di tahap ini diambil pelajaran itu, ini kan alur bagja nih B. Pada saat ambil pelajaran itu, pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan yang kita miliki. Nah, di alur ambil pelajaran ini pertanyaannya, siapakah?
sebagainya. Nah, jadi tindakan yang kita lakukan itu mencari profil orang tersebut, orang yang dapat melakukan diet normal itu, misalnya mencari tahu itu teman-teman. Jadi tidak berhenti di buat pertanyaan, tapi diambil pelajaran itu kita gali lagi bagaimana kemudian diambil pertanyaan itu siapa yang berkaitan dengan pertanyaan yang kita buat di awal. Kemudian pada G di situ ada gali mimpi. Nah, diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif, ya. Nah, dari pertanyaan yang sudah muncul di awal, apakah kebiasaan-kebiasaan misalnya yang sering dilakukan oleh orang yang melakukan diet tersebut, ya. Kemudian misalnya usaha saya biar sebagai pengingat saya memajang kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kita juga demikian, misalnya setelah membuat pertanyaan pembelajaran gitu ya, sebagai pengingat mungkin kita tempeli lagi biar tidak hanya di sekolah tapi di kamar tidur kita juga kita tempeli itu apa yang harus kita lakukan gitu. Ya, kemudian J, jabarkan rencana. Nah, pada pertanyaan ini di tahap ini dapat membantu kita mengidentifikasi tindakan konkret yang akan kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa dengan membuat jadwal. Apa dari pertanyaan kita yang sebelumnya itu yang hari ini bisa kita lakukan, terus siapa yang akan kita hubungi, dengan siapa kita melakukan itu, begitu ya, jabarkan rencana itu. Nah, kemudian atur eksekusi. Nah, pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan, ya, dari keseluruhannya itu siapa yang akan berperan. Kemudian membuat capaian apa yang harus kita capai gitu ya, membuat catatan besar target yang akan kita capai. Terus tadi itu memasang pengingat, misalnya tidak hanya di sekolah tapi juga di kamar kita masing-masing ya. Jadi itu teman-teman, jadi bagi saya Bagja ini amat sangat representatif untuk kita lakukan seperti dalam menyusun visi ini gitu ya, atau dalam menyusun strategi atau menyusun strategi dalam mencapai suatu tujuan yang lain juga bisa. Nah, selain dalam visi ini teman-teman juga bisa gunakan pada saat melakukan pemetaan pada kegiatan lain. Ya teman-teman. Saya kira penguatan dari saya itu saya lebih menitik beratkan kepada kemampuan teman-teman yang telah berhasil, yang sudah luar biasa menggunakan alur Bagja dalam menentukan visi sekolah teman-teman. Karena dengan demikian, dengan menerapkan alur Bagja ini banyak hal yang kemudian teman-teman lakukan, kemudian teman-teman usahakan, berpikir keras tentunya ya, karena dari menggali aset, kemudian siapa saja saja teman-teman. Nanti hasil diskusi ini benar-benar kita telaah, benar-benar kita dalami, kita resapi, kita refleksikan dan dapat diimplementasikan. Ya, walaupun mungkin tidak langsung semuanya dapat kita terapkan, tapi sedikit demi sedikit kita sambil kita melakukan komunikasi yang baik dengan orang-orang yang berkecimpung di dalam penyusunan visi misi tersebut. Ya teman-teman, saya kira itu terima kasih Bu Fasil. Penguatan dari saya. Terima kasih Bu Fasil. Baik teman-teman. Mungkin sebelum kita menutup,
kegiatan kita pada siang sore ini, menjelang sore ini, ada baiknya kita mengisi Padlet dulu ya. Kita merefleksikan kembali tentang modul 1.3 ini. Silakan teman-teman bisa mengakses Padlet yang sudah ada di chat. Di layar saya ini hanya ada hentikan presentasi. Sudah teman-teman? Sudah Bu Fasil. Waduh. Waduh, saya sendiri kok belum bisa ini. Ya. Saya izin bantu share screen Bu Fasil. Sepertinya begitu Bu Tuti. Iya. Mohon maaf ya teman-teman, saya memang lagi berada di daerah terpencil karena ada tugas lain begitu. Baik Bu Fasil. Jadi iya. Sudah bisa Bu Tuti? Keluar dulu Ibu Fasil, mungkin Ibu Fasil di stop dulu supaya Ibu Sri bisa share screen. Iya, sudah. Benar-benar ini saya terkendala. Oh, baik, ini saya sudah bisa buka. Ternyata saya baik. Tapi saya memang mungkin nggak bisa share screen ya, karena di tempat saya ini selalu muncul stop share screen. Halo teman-teman. Halo. Ya Bu Fasil, nggak apa-apa Bu Fasil, itu stop itu memang selalu muncul Bu Fasil. Tapi ya kalau lagi presentasi ya biarin aja. Tapi kalau nanti bukan begitu, stop dan kabur gitu Pak. Stop dan kabur begitu. Oh, kalau hanya iya, stop memang begitu share tampilannya Bu. Begitu memang tampilannya kalau pakai window dia Bu Fasil, nggak apa-apa. Nah, di sini sudah masuk, saya sudah bisa membuka. Nah, di sini ada 3 pertanyaan teman-teman. Yang pertama, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual melalui diskusi hari ini? Di sini ada pendapat Bu Tuti, apakah bisa dinarasikan Bu Tuti tentang Bagja, visi prakarsa perubahan? Terima kasih Bu Fasil. Jadi saya ingin menyampaikan teman-teman tentang jawaban ya dari pertanyaan yang pertama. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual melalui diskusi hari ini? Yang pertama Bagja, karena itu saja yang kita ulangi dari forum diskusi kemarin bersama kelompok dan sekarang sesi presentasi. Iya. Kemudian yang kedua tentang visi seorang guru penggerak dan juga visi bagaimana cara kita membuat visi di sekolah ya. Jadi visi itu harus bermakna dan mengandung prakarsa perubahan. Itu dari saya Bu Fasil. Baik, terima kasih Bu Tuti. Jadi hingga hari ini karena Bagja sudah selalu kita elu-elukan gitu ya. Alhamdulillah akhirnya mencapai pemahaman yang optimal begitu tentang
Bagja ini, dan semoga kita bisa mengimplementasikannya teman-teman ya. Tidak hanya pada menyusun visi ini, tapi kemudian pada kegiatan lainnya sehingga terstruktur dan menghasilkan hasil yang optimal. Begitu ya teman-teman. Oke, di sini pada pertanyaan kedua, apa yang sudah baik dalam pembelajaran hari ini? Ada bututan Pak Kitirman. Saya minta Pak Kitirman untuk dapat menarasikan tulisan yang Bapak sudah tuliskan di Padlet. Baik, terima kasih Bu Fasil. Jadi di Padlet saya menyampaikan yang sudah baik pada pembelajaran hari ini. Kita sudah cukup interaktif di sini dan juga memberikan umpan balik juga dan memberikan apresiasi. Nah, ini yang luar biasa lah menurut saya Bu Fasil. Jadi kita di sini kan berbagi ya dan berdiskusi. Jadi kita ini sharing pengalaman maupun juga pengetahuan yang kita sama-sama miliki dalam setiap kelompok. Jadi semua sudah berkolaborasi, berkomunikasi dan memberikan umpan balik juga yang dengan sangat interaktif ini Bu Fasil. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bu Fasil. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah dari hari ke hari gitu ya, kita sudah bisa menikmati kegiatan Alur Merdeka kita. Walaupun pada pertama kali tentunya kita sangat pusing gitu, bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan itu gitu ya. Tapi semakin hari kita sudah semakin terbiasa dan sudah dapat melakukan kolaborasi yang baik dengan teman-teman kita tentunya. Pak Kitirman, ini pada apa yang perlu ditingkatkan? Ya, waktu mungkin. Ya, waktu yang aja, bagaimana yang dimaksudkan ini Pak Kitirman? Ya, karena kita kan sebenarnya waktunya tadi hanya per kelompok itu untuk presentasi dan menanggapi itu kan hanya 45 menit. Terasa sangat kurang rasanya tadi, sehingga ada beberapa yang harus disampaikan oleh kelompok lain belum dapat kita ulas kembali. Itu karena waktu yang sangat terbatas. Itu aja Bu Fasil yang menjadi kendala selama kita melakukan proses ini. Terima kasih Bu Fasil. Pak, iya, saya juga merasakannya begitu sih Pak ya. Semoga tapi di sini kita dituntut manajemen waktu Pak ya, dengan keterbatasan waktu ini jadi kita dituntut untuk dapat memanage waktu yang telah diberikan. Iya, saya kira itu teman-teman refleksi kita hari ini. Kita sudah melakukan refleksi dengan mengisi Padlet tadi. Di sana sudah tertulis semua, tertuang semua tentang suara hati kita dalam melakukan kegiatan pada Rukol sesi 2 hari ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman atas keaktifan teman-teman, atas partisipasi semuanya. Saya mohon maaf atas kendala jaringan yang saya tidak ada unsur kesengajaan di sini, akan tetapi semata-mata karena kondisi alam. Sekali lagi saya mohon maaf. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, maka mari kita berdoa, bermunajat pada Allah, berucap syukur atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk melakukan Rukol sesi kedua hari ini. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasih.